anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu baik ya. Anak-anak, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Mari simak penjelasan dari Ibu ya. Kompetensi dasar kita kali ini ada 4 pengetahuan dan keterampilannya ya. Masih tentang cerita, tentang sastra, lalu kita memahami tentang hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, maknanya ya. Nah, anak-anak silakan lihat, anak-anak juga bisa membaca kompetensi dasarnya ya. Nah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca cerita yang telah ditentukan oleh guru, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan percaya diri. Yang kedua, setelah memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang ditentukan oleh guru tadi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Lalu yang ketiga, melalui pengamatan video, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi bersama guru, masing-masing siswa mampu menuliskan ide kesepakatan kelas agar warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan benar. Nah, yang keempat ini khusus untuk anak-anak yang masuk ke kelas ya, yang ikut PTMT. Nah, lalu Ibu akan lanjutkan, kita belajar tentang penokohan dalam cerita. Penokohan dalam cerita merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah cerita fiksi. Setiap karya fiksi otomatis terdapat tokoh di dalamnya. Terdapat 2 macam jenis tokoh. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar ya, tokoh utama dan tokoh tambahan. Lalu bagaimana cara menentukan penokohan atau karakter tokoh dalam cerita? Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana cara menentukan penokohan dalam sebuah cerita. Nah, untuk cara menentukan penokohan atau karakter tokoh dalam cerita itu kita bisa menentukannya melalui 4 cara. Yang pertama, melalui dialog antar tokoh. Yang ini ya, melalui dialog antar tokoh. Nah, lalu yang kedua, melalui penjelasan pengarang. Lalu yang ketiga, melalui konflik yang terjadi. Yang keempat, melalui penggambaran sikap, fisik, pikiran, atau lingkungan para tokohnya. Nah, bagaimana kita menentukannya? Sudah tahu ya, ada 4 cara menentukannya. Lalu Ibu akan berikan masing-masing 1 contoh. Simak terus penjelasan dari Ibu ya. Nah, contoh pertama, melalui dialog antar tokoh. Anak-anak bisa lihat contohnya. Ibu akan bacakan ceritanya. Semut kemudian berkata, "Kasihan sekali kamu kepompong. Sudah jelek, tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang cantik ini." Kepompong menanggapi semut. "Ya semut, kamu memang benar. Aku sangat jelek." Kemudian semut pun pergi meninggalkan kepompong. Nah, anak-anak bisa lihat ya, melalui dialog antara semut dan kepompong, kita dapat sedikit simpulkan bagaimana sifat semut dan kepompong. Lihat sifat ini tadi ya, sifat semut. Nah, semut memiliki sifat yang suka mengejek dan menghina. Nah, lihat dari perkataannya, "Kasihan sekali kamu kepompong, sudah jelek, tidak bisa kemana-mana lagi." Nah, ini adalah salah satu sifat yang suka mengejek dan menghina. Sementara kepompong memiliki sifat pasrah. Lihat dari dialog kepompong. "Ya semut, memang kamu benar, aku sangat jelek." Nah, dia memiliki sifat pasrah. Itu ya. Nah, ini salah satu cara menentukan karakter tokoh dari dialog antar tokohnya. Ini ada dialog antara semut dan kepompong. Nah, lalu contoh kedua, kita menentukan
karakter tokoh dari penjelasan pengarang. Nah, ini sudah dijelaskan oleh pengarang dari cerita yang ditulis oleh pengarangnya. Contohnya seperti ini teksnya. Dahulu kala ada seorang kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga larinya bisa sangat cepat. Karena kemampuan larinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang congkak dan sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Nah, kita bisa lihat. Nah, apa penggambar karakter tokoh kelinci yang disebutkan dalam ceritanya? Nah, kelinci yang congkak dan sombong. Itu sifatnya, sikapnya yang sudah dijelaskan langsung oleh pengarang. Nah, si pengarang di sini sudah menjelaskan sifat kelinci, congkak, dan sombong. Nah, cerita di samping sudah jelas sekali penokohan dalam ceritanya karena penulis langsung menuliskan sifat tokoh dalam cerita. Itu ya, sifat si kelincinya congkak dan sombong. Nah, lalu cara yang ketiga, melalui konflik yang terjadi. Kita baca sama-sama contohnya. Beberapa hari setelah itu, semut yang sedang mencari makanan melihat seorang pemburu tengah membidik sasarannya. Ternyata yang menjadi sasaran pemburu adalah burung merpati yang kemarin menolongnya. Ketika akan menembakkan senapannya, si semut pun menggigit kaki si pemburu dengan kencang sehingga si pemburu kaget dan melepaskan tembakannya. Nah, lihat penjelasan yang Ibu tampilkan. Dari permasalahan cerita di samping, kita dapat mengetahui bahwa sifat semut adalah baik hati karena berusaha untuk membalas budi. Kenapa, Bu, dia berusaha membalas budi? Lihat kalimat yang ini. Nah, dia berusaha menggigit kaki pemburu karena dia tidak ingin burung merpati itu ditembak oleh pemburu karena burung merpati sudah menolongnya kemarin. Jadi, si semut menggigit kaki pemburu agar pemburu tidak jadi menembak merpati. Itu ya. Jadi sifat semut di sini digambarkan melalui konflik atau permasalahan yang terjadi dalam cerita. Itu ya. Lalu yang keempat, melalui penggambaran sikap, fisik, lingkungan para tokohnya. Nah, lihat cerita ini. Di dalam sebuah hutan terdapat rumah kecil yang dihuni oleh ibu kambing dan anak kambingnya. Suatu hari, ibu kambing harus pergi keluar rumah untuk mengunjungi nenek kambing yang tinggal agak jauh dari rumah mereka. Karena khawatir anaknya dimangsa oleh serigala, ketika tinggal sendirian di rumah, ibu kambing mengajari anak kambing sebuah lagu yang menjadi tanda agar anak kambing tidak membukakan pintu untuk hewan yang lainnya. Nanti jika ibu kambing sudah pulang, ibu kambing akan menyanyikan lagu tersebut sehingga si anak bisa tahu kalau ibunya sudah pulang. Setelah mengajarkan lagu tersebut, si ibu kambing pun pergi ke rumah nenek kambing di tengah hutan. Nah, kita lihat ya penjelasan yang ibu tampilkan. Cerita tersebut membentuk penokohan seorang ibu kambing yang baik hati dan pandai karena mengajari anaknya untuk membuka pintu hanya jika mendengarkan lagu dari ibunya agar tidak dimangsa serigala sebelum ibunya pergi ke rumah nenek kambing di tengah hutan. Jadi penggambaran sifat ibu, penokohan ibu dalam cerita ini digambarkan melalui sikapnya, lalu lingkungan tempat tinggalnya ya. Nah, ibu kambingnya mengajari anaknya untuk mendengarkan lagu kalau ibunya sudah pulang. Jadi kalau ibunya belum pulang, tidak ada lagu, kalau ada yang mengetok pintu itu artinya bukan ibunya. Tapi kalau ibunya pulang artinya ibunya menyanyikan lagu, lalu anaknya bisa membukakan pintu. Itu ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang cara menentukan penokohan dalam sebuah cerita. Sekarang kita akan menyimak tayangan video. Anak-anak,
Silakan simak ya tayangan videonya. Ini tayangan video yang ada hubungannya dengan sila Pancasila kedua, pengamalan Pancasila sila kedua ya. Kemanusiaan itu adil pada lingkungan. Kemanusiaan itu rela memberi demi kebahagiaan orang lain. Kemanusiaan itu menjunjung tinggi keberadaan. Rasa kemanusiaan itu bukan ketika kau peduli pada orang lain. Namun, ketika kau peduli pada orang lain, kau dapat merasakan arti rasa kemanusiaan. Ibu! Hidup tidak selalu indah, karena disitulah keindahan itu hidup. Umpama sebuah lukisan yang indah karena warna-warnanya yang berbagai. Kamu tidak harus berusaha terlalu keras untuk hidup bahagia. Cukup
saja dan nikmatilah hal-hal yang tak terduga yang membawa warna dalam hidup. Anak-anak tadi sudah menonton ya tayangan video tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, Ibu akan tambahkan lagi contoh-contoh pengamalan sila keduanya ya. Di lingkungan sekolah ada apa saja? Yang pertama, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Lalu yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu untuk di lingkungan sekolah. Lalu kalau untuk di lingkungan keluarga, yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai anggota keluarga. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Lalu di lingkungan masyarakat, yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Nah, seperti contohnya tadi ada orang yang menendang seorang yang buta karena tidur di rumahnya. Padahal seseorang yang buta itu bisa saja dengan baik-baik dibangunkan ya. Nah, tetapi tidak mesti menendang seseorang tersebut karena jika kita sudah berani menendang orang lain, artinya kita sudah melanggar hak asasi manusia tersebut. Artinya kita tidak menjadi manusia yang beradab. Lalu yang kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Nah, contohnya tadi, walaupun dia orang buta, tapi dia punya derajat yang sama seperti kita. Nah, tidak harus dengan kekerasan untuk membangunkan orang yang buta tersebut. Lalu yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap setiap orang. Nah, tadi juga di awal video tadi bahwa kemanusiaan itu katanya adalah menjaga alam. Nah, bukan hanya tentang manusia ke manusia ya, tapi juga manusia ke alam dan lingkungan. Itu ya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan pembelajaran Ibu hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik ya. Selamat belajar anak-anak. Bye-bye.